Dan juga rasanya kita sepakat ya Mas Rizal ya bahwa tahun 98 menjadi salah satu tahun penting bagi seorang Rizal Mantovani karena ada kolaborasi yang ternyata dicatat sejarah sebagai embrio kebangkitan film Indonesia. Rizal Mantovani, Nante Aknas, Mira Lesmana, dan Riri Riza dalam Kuldesak. Kok bisa, Mas? Pertanyaan yang sama yang saya ungkapin juga itu, kok bisa? Oke. Jadi pertama kali Mira ketemu saya gitu ya, dia mengungkapkan dia punya ide untuk bikin suatu omnibus ya, sebuah film dengan 4 sutradara, dia, Riri Riza dan Nante Aknas ya, dan saya. Iya, Nah, berempat. itu di situ yang saya, gitu. Jujur saya juga mempertanyakan kenapa saya gitu, kenapa saya yang dipilih gitu, dan saya sama sekali tidak merasa takut ya untuk mengambil tawaran ini gitu. Cuman yang saya dapat dari dia adalah bahwa ada beberapa musik video saya yang memiliki naratif, memiliki cerita, ya, storytelling gitu, yang bisa diterapkan nanti di film, dan ini kan film pendek, bukan film panjang ya. Bisa di film pendek. Iya, jadi untuk sebuah film pendek saya ada tuh kemampuan di situ. Orang tua saya pernah bilang kalau ada kesempatan baik itu ambil aja karena belum tentu ada kesempatan yang serupa. Betul. Setelah memikirkan yang cukup lama, akhirnya saya pikir ini kesempatan baik sih gitu loh. Dan akhirnya ya saya bergabung, tentunya dapat bimbingan spirit dari mereka bertiga, dan akhirnya kita bersama bikin Kuldesak, sebuah pengalaman yang takkan pernah saya bisa lupakan. Dan sampai sekarang masih dikenang oleh para pecinta film ya. Ya, amin. Tapi yang juga dikenang oleh para pecinta film adalah Jelangkung di tahun 2000 dan 2001 kalau tidak salah. 2001. Kolaborasi ya, syutingnya 2000, rilisnya di 2001. Nggak ada yang menyangka bahwa film yang hanya diputar satu layar di Pondok Indah Midnight 21 tiba-tiba bisa mencetak box office, dan dicatat bahwa Jelangkung adalah film Indonesia pertama yang tayang tengah malam atau midnight show di jaringan Cinema 21. Wow. Ya, kaget sih. Kaget juga. Karena Jelangkung sendiri adalah sebuah proyek film yang diwacanai oleh Yosi Purnomo. Jadi pada saat itu tahun 2000 dia punya ide gimana kalau misalnya sutradara-sutradara musik video itu gabung membuat sebuah serentetan cerita untuk TV ya, dengan durasi 1,5 jam 2 jam, tapi yang bikin sutradara musik video semua. Gitu. Nah itu mulainya dari situ. Kita berkumpul terus akhirnya kayaknya seru tuh gitu ya. Nanti akhirnya ada pertanyaan yang kemudian, ada yang punya cerita belum? Kalau ada yang punya cerita duluan aja. Saya punya cerita. Gitu. Saya punya cerita, terus akhirnya saya juga ngerasa, wah ini kayaknya kalau garap berdua dengan Yosi, seru deh nih gitu ya. Udah akhirnya kita garap berdua, PH Rexcinema dan Avantgarde. Yosi waktu itu kerja di Rexcinema, saya waktu itu kerja di Avantgarde. Dan akhirnya kita bergabung untuk membuat film Jelangkung. Kita syuting 9 hari. 9 hari? 9 hari syuting menggunakan kamera Betamax-nya juga ini ya, Betacam sorry. Itu Betacam-nya juga bukan yang digital, yang masih biasa gitu, yang biasa kita pakai di video klip. Tanpa pressure apa-apa ya, tanpa pressure apa-apa, bikin, terus akhirnya ya udah ternyata dapat respons yang baik itu. Nggak nyangka ya Mas ya? Nggak nyangka. Dan berakhir di angka 1,7 kira-kira gitu. Wow, oke. Mas Rizal, dikatakan juga bahwa Jelangkung yang dirilis pada tahun 2001 ini adalah salah satu induk di era kebangkitan film Indonesia setelah hampir 8 tahun mati suri, dan kemudian Jelangkung ini memicu kebangkitan film Indonesia bersama dengan Petualangan Sherina dan Ada Apa Petualangan Sherina kan yang pertama ya. Betul. Seperti apa Mas menanggapi bahwa Jelangkung dianggap punya warisan kepada sinias ataupun filmmaker Indonesia generasi berikutnya? Ya selalu senang ya mendengarkan bahwa karya
kita itu mendapatkan apa namanya menjadi bagian daripada salah satu yang bisa dibilang kebangkitan film Indonesia. Iya. Tentu senang dengarnya ya. Apa namanya walaupun pada saat membuatnya sama sekali nggak kepikir ke situ. Pikirnya adalah bikin film, Iya, jadinya. benar. Bikin film yang bisa dinikmati orang banyak. Dan ternyata apa namanya responsnya seperti itu tentunya sangat menggembirakan pada saat itu, dan saya pun sampai sekarang ngerasa pengaruhnya.